Bab 16 Keluarga Nalan. Setelah sarapan, Qin Haodong dan Lin Momo pergi mengantar Tang Tang ke taman kanak-kanaknya. Taman kanak-kanak tempat Tang Tang belajar bernama Gold Brand dan Jadi Leaf, taman kanak-kanak tingkat tertinggi di kota Jiangnan. Anak-anak yang belajar di sana sama mulianya dengan nama sekolahnya. Setiap dari mereka berasal dari keluarga kaya atau keluarga kerajaan, karena keluarga biasa tidak mampu membayar biaya sekolah. Tang Tang tidak terburu-buru memasuki kelasnya ketika mereka tiba di sekolah, dan sebaliknya, dia menunggu di gerbang sambil memegang tangan Qin Haodong. Lihat, Zhang Doudou, ini ayahku. Wang Mengmeng, aku punya papa, aku punya papa. Li Qiki, aku punya papa, jadi, jangan panggil aku anak liar lagi. Melihat wajah Tang Tang yang kekanak-kanakan dan serius, Qin Haodong dan Lin Momo dipenuhi dengan perasaan sedih. Zhao Lele, lihat, ini ayahku. Tang Tang berkata kepada anak yang memegang tangan seorang wanita. Wah, ini nyata, ayahmu terlihat sangat tampan, bahkan lebih tampan dari ayahku. Gadis kecil itu menatap Qin Haodong sambil berkata. Ya, papaku terlihat sangat keren, dia yang terbaik, kata Tang Tang dengan wajah bangga. Ibu Zhao Lele bernama Xiao Lili. Dia melirik Qin Haodong, dan ada kilatan kecemburuan di matanya. Dia kemudian berkata, Ibu Tang Tang, kudengar kamu membesarkan Tang Tang sendirian, ini sangat sulit bagimu, tetapi, apakah pria ini benar-benar ayah Tang Tang? Mendengar kata-katanya, Tang Tang dan Lele semua menatap Lin Momo, menunggu jawabannya. Lin Momo melihat harapan di mata putrinya, dan dia ragu-ragu sejenak sebelum menjawab, dia adalah Qin Haodong, dan memang benar dia adalah ayah Tang Tang. Jika dia adalah ayah Tang Tang, mengapa nama depannya adalah Qin, bukankah dia pacar barumu? Senyum dingin muncul di sudut mulut Xiao Lili. Meskipun dia tidak mengenal Lin Momo, dia dapat mengetahui bahwa wanita itu adalah wanita kaya dari pakaian dan sikapnya. Oleh karena itu, dia menganggap wajar jika Qin Haodong adalah anak buah Lin Momo, yang terlihat sangat tampan dan membuatnya iri. Ini. Lin Momo tidak dapat menemukan kata untuk menjawab, karena dia tidak pernah mempertimbangkan masalah ini. Itu karena saya mengikuti nama depan ibu saya dan nama depan ayah saya adalah Tang, jadi saya memberikan nama itu kepada putri saya, apakah ada masalah dengan itu, nyonya? Kata Qin Haodong sambil menatap Xiao Lili. Tidak, tentu saja tidak, aku tidak ada hubungannya dengan siapa ayah Tang Tang, hanya saja ada begitu banyak anak yang tidak mengenal ayah mereka, aku takut Tang Tang akan melakukan kesalahan. Xiao Lili memasang ekspresi sarkastis. Jelas, dia tidak mempercayai kata-kata Qin Haodong. Secerca amarah melintas di wajah Qin Haodong. Dia adalah pria yang humoris, sinis, dan terkadang suka mengerjai orang lain. Tetapi, istri dan putrinya tidak pernah boleh tersinggung atau dicemooh di depannya. Tidak pernah. Terlebih lagi, wanita yang banyak bicara itu jelas-jelas ingin membuat masalah. Dia mencium bau dua pria, yang berarti dia telah tidur dengan dua pria tadi malam. Wanita itu begitu tidak tahu malu untuk mencibir orang lain. Kau benar, kau seharusnya mengurus urusanmu sendiri saja. Qin Haodong menunjuk celana Xiao Lili dan melanjutkan, kenapa celanamu basah, apa kau kencing di sana? Apa yang kau katakan? Wanita itu menunduk dan mendapati celana jeans low rise miliknya basah di banyak tempat. Apa yang terjadi? Apakah aku benar-benar mengompol? Bagaimana mungkin? Xiao Lili tidak dapat mengerti. Dia mungkin memiliki hubungan seksual yang tidak serius dan menderita beberapa penyakit ginekologis, tetapi, dia sama sekali tidak mengalami inkontinensia urin. Bagaimana dia bisa tiba-tiba mengompol? Lele, ibumu bau. Tang Tang menutup hidungnya dengan tangannya dan bersembunyi di belakang Qin Haodong. Xiao Lili menjerit dan menyerahkan anaknya kepada guru taman kanak-kanak sebelum melarikan diri. Ekspresi aneh muncul di wajah Lin Momo. Dia tidak melihat bagaimana Qin Haodong berhasil, tetapi dia tahu Qin Haodong ada hubungannya dengan itu. Melihat sosok tinggi dan kuat di depannya, dia dipenuhi dengan perasaan hangat. Dia telah bermimpi berkali-kali bahwa seorang pria akan berdiri di hadapannya dan putrinya ketika mereka diganggu. Ekspresi malu Xiao Lili membuat Tang Tang tertawa. Papa, kenapa bibi ini mengompol? Qin Haodong tersenyum penuh arti dan menjawab, saya tidak tahu, mungkin dia minum terlalu banyak air. Setelah itu, dia tinggal di gerbang taman kanak-kanak untuk sementara waktu dan tidak meninggalkan Tang Tang kepada guru sampai sebagian besar siswa datang ke sekolah. Setelah melambaikan tangan pada Tang Tang, Lin Momo berkata pada Qin Haodong, apakah kamu baru saja mempermainkan wanita itu? Apa, aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Meskipun dia tahu Lin Momo sedang berbicara tentang Xiao Lili, lebih baik dia berpura-pura tidak mengetahuinya. Jangan pura-pura tidak bersalah, aku tahu itu pasti kamu. Setelah mengatakan ini, Lin Momo menggigit bibir seksinya dan melanjutkan, terima kasih. Qin Haodong mengerti arti dari tiga kata itu.
Dia berkata dengan serius, mulai hari ini, dengan adanya aku di sini, tidak ada yang bisa memperlakukanmu dan Tang Tang dengan kasar. Melihat wajah tampan dan penuh tekad itu, Lin Momo terdorong untuk berlari ke pelukan Qin Haodong, tetapi, dia akhirnya menahan perasaan itu. Dia menundukkan kepalanya dan membetulkan poninya sambil menenangkan diri. Dia lalu bertanya, mau kemana, aku bisa minta sopirku mengantarmu. Tidak, terima kasih, akan ada seseorang yang menjemputku segera. Dia harus mengobati penyakit Nalan Jie hari itu dan telah membuat janji untuk menemui Nalan Wushuang di gerbang taman kanak-kanak melalui panggilan telepon. Tepat saat kata-katanya terucap, deru mesin mobil menghampiri mereka, diikuti oleh sebuah mobil Audi A6 berwarna hitam. Saat jendela mobil diturunkan, wajah yang menakjubkan muncul di depan mata mereka. Nalan Wushuang berteriak, masuklah, kau pembohong besar. Qin Haodong terdiam. Mengapa kau menyebutku pembohong besar? Apakah aku mengkhianatimu karena uangmu atau kecantikanmu? Istriku mungkin salah paham dengan kata-katamu. Oke. Akan tetapi, dia tetap menyapanya dan duduk di kursi kopilot mobil. Siapa wanita ini? Apa hubungan mereka? Melihat Qin Haodong yang semakin lemah, Lin Momo merasa kesal. Mungkin mereka memang ditakdirkan bersama. Aku hanya seorang ibu dari seorang anak. Memikirkan hal ini, dia masuk ke mobilnya bersama Zhang Debiao dan menuju ke perusahaannya. Pada saat yang sama, Xiao Lili mengganti celananya yang basah dan menjalani pemeriksaan medis di rumah sakit Jiangnan. Hasilnya sesuai dengan dugaannya. Dia tidak mengalami inkontinensia urin kecuali beberapa penyakit ginekologis yang disebabkan oleh gaya hidupnya yang berlebihan. Apa yang terjadi? Mengapa saya kehilangan kendali buang air kecil saat itu? Xiao Lili mengingat apa yang terjadi dari awal hingga akhir dan tiba-tiba sampai pada suatu kesimpulan. Anak mainan itu pasti ada hubungannya dengan ini, dia mempermainkanku. Meskipun dia tidak melihat bagaimana Qin Haodong melakukan hal itu, dia yakin bahwa Qin Haodong ada hubungannya dengan hal itu. Bajingan, beraninya kau mempermainkanku. Tunggu aku akan membuatmu membayarnya. Mengapa wanita itu lebih cantik dariku? Mengapa dia bisa punya anak laki-laki mainan? Mengapa gadis kecil itu lebih cantik dari putriku? Bagaimana semua itu bisa terjadi? Xiao Lili adalah wanita pencemburu, ditambah lagi dia sedang dalam amarah yang amat besar, dia hampir kehilangan akal sehatnya. Memikirkan hal itu, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon suaminya. Sayang, aku diganggu, kamu harus membalas dendam untukku. Nalan Wushuang tidak mengendarai Hummernya hari itu, dan sebagai gantinya, dia mengendarai Audi A6 tuanya, yang lebih murah daripada Hummer tetapi lebih bermanfaat dengan plat nomor khusus tentara Jiangnan di atasnya dan kertas izin yang ditempel di jendelanya. Dia dapat mengendarai mobil ini ke setiap tempat di kota Jiangnan dan bahkan di seluruh provinsi Jiangnan tanpa ada seorang pun yang menghentikannya. Siapa Nalan Jie? Sepertinya dia sangat kuat di ketentaraan. Audi A6 milik Nalan Wushuang membangkitkan rasa ingin tahu Qin Haodong. Dia mengeluarkan ponselnya dari saku dan mulai mencoba mencari nama ini di internet. Membaca hasilnya, Qin Haodong terkejut. Nalan Jie memang memiliki latar belakang yang kuat. Menurut informasi di internet, Nalan Jie telah membuat banyak prestasi militer selama perang antara negara mereka dan negara M dan karenanya menjadi jenderal termuda saat itu. Ia bahkan telah menerima pujian dari presiden pertama dinasti mereka. Dalam perang berikutnya dengan negara Anan, ia adalah salah satu jenderal terpenting yang bertempur di garis depan dan dikenal sebagai si pekerja keras yang berani di antara tentara. Informasi di berbagai forum menunjukkan bahwa meskipun Nalan Jie tidak lagi bertugas di ketentaraan, kekuasaannya masih ada padanya dan latar belakangnya pasti mengejutkan. Lebih dari itu, anak-anak Nalan Jie semuanya adalah orang-orang yang luar biasa. Beberapa dari mereka memiliki posisi tinggi di ketentaraan sementara beberapa dari mereka adalah bintang baru di pemerintahan. Dilihat dari garis keturunan dan latar belakang mereka, keluarga Nalan memang merupakan keluarga teratas di provinsi Jiangnan. Nalan Wushuang tetap datar setelah Qin Haodong masuk ke dalam mobil. Jelas, dia masih marah dengan kejadian sehari sebelumnya. Dia berkonsentrasi mengemudikan Audi A6-nya dan terus memacu kecepatannya, yang membuatnya merasa seperti sedang mengendarai mobil sport. Dia pikir melihat keterampilan mengemudinya, meskipun Qin Haodong tidak akan kencing di celana, dia akan merasa takut. Namun, Qin Haodong asyik bermain dengan ponselnya dan tidak menyadari seberapa cepat mereka mengemudi. Hei, kamu lagi ngapain? Nalan Wushuang tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepadanya dan memperlambat laju mobilnya. Lagi pula, butuh banyak tenaga untuk melaju secepat itu di daerah perkotaan. Tidak ada, saya sedang menonton streamer wanita yang sangat populer di internet. Vulgar. Nalan Wushuang mengangkat matanya ke arah Qin Haodong dan bertanya, apa yang kamu lakukan di taman kanak-kanak? Apa yang bisa dilakukan orang dewasa di taman kanak-kanak? Tentu saja, mereka mengantar anak-anak mereka ke sekolah. Apa, kamu sudah menikah?
Jawaban Qin Haodong di luar dugaan Nalan Wushuang. Tangannya gemetar, sehingga hampir menabrak truk besar yang datang dari arah berlawanan. Beruntung, Qin Haodong memiliki mata yang tajam dan bertindak sangat cepat untuk mengendalikan kemudi, yang menyelamatkan nyawa mereka. Apa yang sedang kamu lakukan, mengapa kamu begitu bersemangat? Qin Haodong berkata sambil tersenyum sebelum melanjutkan, kabar baik untukmu, aku masih sendiri dan kamu masih punya kesempatan untuk menjadi pacarku. Ketika dia berbicara, tangannya masih berada di atas kemudi, di bawahnya terdapat tangan Nalan Wushuang yang putih dan lembut. Singkirkan tangan kotormu dariku. Nalan Wushuang juga menyadari bahwa dia bereaksi berlebihan. Wajahnya memerah, dan dia menepis tangan Qin Haodong. Tidak ada hubungannya denganku apakah kamu sudah menikah atau belum. Dia berhenti sejenak dan melanjutkan bertanya, karena kamu belum menikah, mengapa kamu punya anak? Qin Haodong menjawab sambil tersenyum, siapa yang bilang kalau seseorang harus menikah dulu baru punya anak, tidak bisakah aku tetap melajang saat punya anak? Anda. Nalan Wushuang marah sekaligus geli. Ia bertanya lagi, siapa wanita yang berdiri di sampingmu tadi? Ia terlihat sangat cantik. Dia selalu sombong dan tak pernah menganggap serius wanita lain, namun wanita yang baru saja ditemuinya begitu berbeda. Sikapnya anggun dan wajahnya cantik jelita, sehingga dia pun tak kuasa untuk tidak meliriknya. Qin Haodong menjelaskan padanya. Dia adalah ibu dari anakku. Bab 17 Korban tak bersalah. Kau benar-benar pembohong, kata Nalan Wushuang dengan marah. Mengapa kau berkata seperti itu? Aku orang yang jujur, dan aku bisa menjamin bahwa semua yang kukatakan itu benar. Qin Haodong berkata dengan sedih. Lalu berapa umurmu? 21. Berapa umur anak yang kamu sebutkan? 4. Jadi kalian sudah menjalin hubungan selama 5 tahun. Tidak. Kami baru bertemu 2 hari yang lalu. Kau hanya bicara omong kosong, dasar bajingan. Nalan Wushuang pasti sudah menendang pria licik itu keluar dari mobil jika dia tidak mengemudi. Bagaimana mungkin pria itu bisa begitu serius sambil mengarang semua cerita itu? Aku tidak bicara omong kosong, aku mengatakan kebenaran. Kata Qin Haodong dengan polos. Dalam keadaan marah, Nalan Wushuang menutup mulutnya karena dia tahu dia akan benar-benar kehilangan kesabarannya jika dia tidak berhenti berbicara kepadanya. Mobil Audi A6 melesat keluar kota dan akhirnya berhenti di gerbang sebuah halaman besar. Halaman itu, dengan dinding bata besar dan rumah-rumah dengan ubin mewah, adalah sanatorium khusus yang didirikan oleh Angkatan Bersenjata Jiangnan. Konon, semua penghuni di sini adalah pemimpin militer di atas tingkat komandan divisi. Nalan Wushuang memarkir mobil dan memimpin Qin Haodong ke halaman. Qin Haodong memeriksa sanatorium sambil berjalan-jalan. Itu adalah tempat yang bagus dengan ki spiritual yang jauh lebih banyak daripada daerah perkotaan, menjadikannya tempat terbaik untuk pemulihan. Beberapa langkah kemudian, seorang pemuda berusia 20-an tiba-tiba menabrak mereka. Pria itu memegang sebuah kotak sutra besar di tangannya, dan dilihat dari pakaian mewah yang membungkusnya, dia pasti orang kaya. Suang-suang, mengapa kamu tidak menjawab teleponku? Pemuda itu berlari kenalan dan tersenyum menyanjung. Zhang Dazi, sudah kubilang jangan ganggu aku kalau kamu tidak ada urusan penting. Nalan Wushuang berkata dengan kesal. Ya, aku punya sesuatu yang penting, kata Zhang Dazi yang tampaknya takut pada Nalan Wushuang. Dia mengangkat kotak sutra di tangannya dan berkata, kudengar kau mencari ginseng 1000 tahun untuk kakekmu, kebetulan aku punya teman yang menjalankan bisnis herbal, aku meminta bantuannya, dan ini adalah ginseng Korea terbaik yang dia temukan untukku, kudengar itu berusia 100 tahun, jadi aku membawanya ke sini untuk diberikan kepada kakekmu sebagai hadiah. Setelah mengatakan itu, dia membuka kotak itu sambil tersenyum tersanjung. Di dalamnya ada ginseng Korea seputih salju. Awalnya, Qin Haodong sama sekali tidak peduli dengan Zhang Dazi, karena menurutnya Zhang Dazi tidak lebih dari sekadar pengagum Nalan Wushuang, dan sepertinya dia tidak tertarik padanya. Namun, saat melihat ginseng Korea, matanya membelalak lebar. Ginseng yang sangat bagus. Ginseng Korea dan ginseng darahnya akan menjadi 2 bahan utama dari Foundation Core miliknya. Barang bagus ini harus menjadi milikku. Qin Haodong memiliki banyak alasan untuk diinginkan, karena ginseng Korea berusia 600 atau 700 tahun itu memancarkan ki spiritual yang sangat kental. Itu adalah hadiah yang bagus, hanya untuk dikirim ke sini pada waktu yang salah. Dia mendesak untuk Zhang Dazi dalam benaknya karena dia tahu pasti butuh banyak usaha baginya untuk menemukan ginseng Korea yang sudah tua seperti itu. Nalan Wushuang akan memperlakukannya dengan cara yang sama sekali berbeda jika dia ada di sini 2 hari sebelumnya, tetapi sekarang, dia bahkan tidak mau repot-repot mencarinya. Nalan Wushuang nyaris tak melirik ginseng Korea di dalam kotak. Ia menatap Zhang Dazi, dan berkata, aku tidak membutuhkannya, ambil saja. Baiklah. Zhang Dazi kebingungan.
Ia memanfaatkan kesempatan itu untuk menyanjung Nalan Wushuang saat mendengar bahwa Nalan Wushuang tengah mencari ginseng 1000 tahun. Ia telah menggunakan semua koneksi sosialnya untuk menemukan ginseng itu, dan menghabiskan lebih dari 10 juta yuan untuk membawanya keluar dari Korea. Ia melakukan semua ini untuk memenangkan tawa si cantik. Nalan Wushuang tidak tersenyum sedikit pun, sebaliknya, dia menjadi semakin dingin terhadapnya. Suang-suang, jangan terlalu impulsif, ginseng Korea ini akan membantu menyembuhkan kakekmu. Aku bilang aku tidak membutuhkannya. Nalan Wushuang menyela Zhang Dazi sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya. Dia tahu semakin baik ginseng itu, semakin besar pula bahaya yang akan ditimbulkannya pada kakeknya. Jadi sekarang dia sama sekali tidak menaruh perasaan baik terhadap Zhang Dazi. Dia juga tahu bahwa jika dia tidak menjelaskannya kepada Zhang Dazi, dia akan terus mengganggunya. Dia kemudian menarik Qin Haodong dan berkata, keluargaku sudah mengundang Dr. Qin untuk kakek, kamu bisa menjauh dari ini. Zhang Dazi menatap Qin Haodong, dan berkata kepada Nalan Wushuang yang marah, dia pasti salah satu gigolo milikmu, bagaimana mungkin dia menjadi dokter? Jaga mulutmu, Zhang Dazi, kata Nalan Wushuang, seorang pemarah yang sudah kehilangan kesabarannya. Dia bertanya dengan wajah dingin, apa hubungannya denganmu meskipun dia adalah gigolo milikku? Qin Haodong merasa canggung. Dia adalah korban yang tidak bersalah, karena dia ada di sini hanya untuk menyembuhkan. Sekarang tanpa alasan, dia telah menjadi saingan si idiot dalam hal cinta, dan telah direndahkan menjadi gigolo. Kamu bisa terluka hanya dengan berjalan di jalanan. Suang-suang, bagaimana mungkin kau tidak tahu perasaanku padamu setelah sekian lama, kita akan menjadi pasangan yang sempurna. Apa bagusnya gigolo ini, dia terlalu pucat dan lembut untuk terlihat seperti pria sejati, kurasa dia mungkin gay. Cukup. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Nalan berteriak dengan marah, Zhang Dazi, tutup mulutmu. Anda. Zhang Dazi begitu marah hingga matanya melotot, tetapi dia terlalu takut untuk meluapkannya di hadapan Nalan Wushuang. Alasan dia mengejar Nalan Wushuang sebagian karena kecantikannya dan sebagian lagi karena keluarganya yang berkuasa, tetapi lebih dari itu, dia takut pada Nona Nalan karena dia sangat pemarah. Dia tidak mampu membuat Nalan Wushuang kesal, tetapi setidaknya dia bisa membuat Qin Haodong kesal. Jauhi Suang-suang, dasar bocah gigolo, atau kau tidak akan tahu bagaimana kau mati. Melihat si idiot itu semakin tidak tahu apa-apa, Qin Haodong merasa kesal, jadi dia berkata dengan dingin, keluar dari sini. Apa, beraninya kau bicara seperti itu padaku, aku akan melumpuhkanmu karena lidahmu. Zhang Dazi melompat ke arah Qin Haodong saat dia berbicara. Nalan Wushuang kemudian bergerak dan menghalangi di depan Qin Haodong. Dia berkata dengan marah, apa yang kamu lakukan, Zhang Dazi, dia tamu keluargaku, sekarang pergilah dari sini selagi aku masih bersikap sopan. Dia telah menahan amarahnya. Dia pasti sudah meninju Zhang Dazi jika ayah mereka bukan teman baik. Melihat Nalan Wushuang hampir mengamuk, Zhang mundur beberapa langkah. Dia tentu tahu seberapa hebat wanita itu. Dia mungkin telah belajar taekwondo selama beberapa tahun, tetapi dia bukan tandingannya. Jika perkelahian terjadi, dia akan dibantai. Namun dia masih belum menyerah. Dia menunjuk Qin Haodong dan berteriak, anak gigolo, tidak ada pria yang akan bersembunyi di balik wanita, aku tantang kamu untuk maju dan bertarung 1 lawan 1 denganku. Dia mengira Qin Haodong adalah seorang gigolo pengecut yang tidak berani menjawab tantangannya. Saat Qin Haodong gentar, Nalan Wushuang yang pemarah akan mendukungnya. Qin Haodong punya ide cemerlang. Dia baru saja mempertimbangkan bagaimana dia bisa mendapatkan ginseng itu untuk dirinya sendiri, dan sekarang si idiot itu datang sendiri untuk mengirimkannya. Dia mengangkat tangannya dan mendorong Nalan Wushuang ke samping. Kemudian dia tersenyum dan berkata kepada Zhang Dazi, kamu ingin bertarung. Aku yakin kau akan melakukannya. Jangan bersembunyi di balik wanita jika kau pria sejati. Ia begitu percaya diri karena ia telah belajar wushu sejak ia masih muda. Ia tahu bahwa ia jelas bukan tandingan Nalan Yan, tetapi ia yakin bahwa mengalahkan gigolo di hadapannya akan cukup mudah. Kenapa aku tidak berani? Qin Haodong menjawab, tapi aku tidak bertarung hanya karena kamu menginginkannya, bagaimana kalau kita bertaruh? Apa yang ingin kamu pertaruhkan? Zhang Dazi bertanya. Kalau begitu, ginseng di tanganmu, dan jika aku mengalahkanmu, kau akan memberikannya kepadaku, apakah kau ikut? Baiklah. Zhang Dazi ragu-ragu. Dia tidak menyangka Qin Haodong akan mempertaruhkan ginsengnya yang bernilai 10 juta. Apa kau gemetar, bukankah kau pria sejati di sini tadi, kata Qin Haodong. Kemudian dia memegang pinggang ramping Nalan Wushuang di lengannya. Dia harus memiliki ginseng Korea, jadi dia menggunakan Nalan Wushuang untuk membuat Zhang Dazi kesal. Wajah Nalan Wushuang memerah, namun karena alasan yang tidak diketahui, dia tidak menghindar, dia membiarkan pria itu memeluknya.
Melihat wanita yang dicintainya begitu mesra dengan pria lain, Zhang Dazi menjadi marah dan berteriak. Ayo kita lakukan, tapi bagaimana kalau kamu kalah? Jika aku kalah, kau boleh melakukan apapun yang kau mau. Qin Haodong tidak peduli karena tidak mungkin dia akan kalah saat menghadapi orang bodoh seperti itu. Zhang Dazi berkata dengan kejam, jika kau kalah, aku akan mematahkan kakimu, dan kau harus menjauh dari Suang-Suang selamanya. Zhang Dazi, kau sudah melewati batas, teriak Nalan Wushuang. Benarkah, aku akan bilang akulah yang menderita kerugian karena ginseng itu bernilai 10 juta, dan yang dimilikinya hanyalah kakinya. Qin Haodong menghentikan Nalan Wushuang sebelum dia melanjutkan, dia benar, perjudian itu cukup adil bagiku, aku akan mempertaruhkan kedua kakiku demi 10 juta miliknya. Apakah kamu yakin ini akan berhasil? Zhang Dazi telah belajar taekwondo. Nalan Wushuang berbisik kepada Qin Haodong. Dia hanya tahu bahwa keterampilan medis Qin Haodong luar biasa, tetapi dia tidak tahu bagaimana keterampilan bertarungnya. Jangan khawatir, dia hanya idiot. Kata Qin Haodong dan menarik Nalan Wushuang ke samping, lalu dia menghadapi Zhang Dazi sendirian. Paru-paru Zhang Dazi hampir meledak karena amarahnya saat melihat wanita yang dicintainya begitu dekat dengan Qin Haodong. Kakinya bergerak dan menendang pelipis Qin Haodong. Mengganggu wanitaku. Aku akan meledakkan kepalamu hari ini. Saat kaki kirinya semakin dekat ke kepala Qin Haodong, senyum dingin namun bangga muncul di sudut mulut Zhang Dazi. Namun sebelum ia selesai tertawa, ia merasa seperti ada kereta api yang menabrak dadanya, dan tulang rusuknya hampir remuk karena kekuatan itu. Ia terlempar ke belakang seperti karung kain, lalu jatuh dengan keras ke tanah. Itu milikku. Qin Haodong berlari dengan gembira setelah dia menendang Zhang Dazi, mengambil kotak sutra di tangannya. Nalan Wushuang terkejut melihat Qin Haodong mengalahkan Zhang Dazi dengan mudah, karena itu tidak akan semudah itu bahkan jika dia melakukannya sendiri. Orang aneh macam apa dia? Keterampilan medisnya luar biasa, begitu pula keterampilan bertarungnya. Bajingan, bagaimana bisa kau mempermainkanku? Sebodoh apapun Zhang Dazi, dia bisa tahu bahwa Qin Haodong telah menjebaknya. Dia berusaha keras untuk bangkit dari tanah, tetapi dia gagal setelah mencoba beberapa kali. Tendangannya cukup keras, tetapi Qin Haodong telah menarik kakinya sedikit demi ginseng Korea, atau Zhang Dazi akan cacat selama sisa hidupnya. Qin Haodong memegang ginseng itu, tersenyum dan berkata, itu tidak benar, kaulah yang memulai pertengkaran, dan bagaimana mungkin aku mempermainkanmu, orang-orang harus membayar atas kesombongan mereka. Anak gigolo, tunggu saja aku, ini belum berakhir, teriak Zhang Dazi sambil wajahnya berubah. Kau ingin menggangguku, baiklah, tapi lain kali aku tidak akan menunjukkan belas kasihan kecuali kau mengirimiku ginseng yang sama bagusnya dengan yang ini. Tentu saja, Qin Haodong tidak peduli dengan ancaman dari orang yang begitu lemah. Pada saat yang sama, beberapa penjaga dari daerah militer berlari ke sini. Mereka melihat Zhang Dazi tergeletak di tanah, dan bertanya kepada Nalan Wushuang, Nona Nalan, apa yang terjadi di sini? Nalan Wushuang melambaikan tangannya dan berkata, itu bukan urusanmu, pergilah dan lakukan saja apa yang harus kamu lakukan. Bab 18 Nalan Wufeng. Zhang Dazi akhirnya bangkit dari tanah setelah para penjaga pergi. Dia menatap tajam ke arah Qin Haodong dan berkata, beraninya kau memukulku, kau tahu siapa aku. Qin Haodong tidak mengatakan apa-apa. Namun, ada sedikit rasa jijik di sudut mulutnya. Dia sama sekali tidak tertarik dengan latar belakang keluarga Zhang Dazi. Tidak peduli seberapa mulianya Zhang Dazi, dia tidak akan lebih kuat dari seekor semut di mata Kaisar Qingmu. Zhang Dazi mengira Qin Haodong takut, jadi dia melanjutkan, kau mengacaukan keluarga Zhang. Tunggu saja sampai kau dihabisi dari kota Jiangnan. Nalan Wushuang tampak waspada, dan berkata, Zhang Dazi, Dr. Qin adalah tamu kehormatan keluargaku, jika kamu terus bersikap kasar kepadanya, ayahmu tidak akan bisa melindungimu. Memang benar bahwa Zhang Dazi tidak cukup berani untuk menghadapi keluarga Nalan. Dia mendengus dan menatap Qin Haodong dengan mata tajamnya, lalu pergi dengan kesal. Nalan Wushuang mengira Qin Haodong takut pada Zhang Dazi saat dia melihatnya diam. Jadi dia mencoba menghiburnya, Dr. Qin, jangan takut. Katakan saja jika Zhang Dazi datang untuk merepotkanmu, keluargaku tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Takut. Qin Haodong menggelengkan kepalanya dengan jijik. Dia tersenyum dan berkata, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa membuatku takut, aku hanya ingin tahu bagaimana mungkin wanita pemarah sepertimu memiliki pengagum. Anda. Nalan Wushuang menghentakkan kakinya ke tanah dengan keras, lalu dia berbalik dan melangkah maju. Tak lama kemudian, keduanya tiba di sebuah halaman luas yang dijaga lebih ketat daripada tempat lain, sehingga dapat dilihat bagaimana Nalan dihormati di lingkungan militer. Di balik gerbang itu terdapat halaman yang di dalamnya terdapat sebuah bus Mercedes-Benz dan 5 mobil mewah. Setiap mobil itu bernilai jutaan. Yang paling menarik perhatian adalah mobil sport hitam baru.
Mobil itu tampak cantik dan agresif. Bagian yang paling menakjubkan adalah mobil itu belum dicat, dan memiliki pola serat karbon asli di seluruh bagiannya, tampak mewah dan kuno. Ya Tuhan, ini Lamborghini Centenario. Mulut Nalan Wushuang terbuka lebar karena terkejut. Dia berjalan cepat ke mobil sport hitam itu. Dia meraba mobil itu dengan tangannya, matanya dipenuhi kekaguman. Qin Haodong bukan penggemar mobil mewah, jadi dia mengusap rahangnya dan bertanya, apakah mobilnya mahal? Nalan Wushuang menjelaskan sambil mengagumi mobil itu lebih dari mahal, mobil itu adalah edisi baru yang dirancang untuk memperingati ulang tahun ke-100 pendiri perusahaan, mobil itu bernilai lebih dari 40 juta dan hanya ada 40 unit yang diproduksi secara keseluruhan. Harganya mahal sekali. Qin Haodong masih terkejut dengan harganya meskipun dia sama sekali tidak tertarik dengan mobil mewah. Harganya lebih mahal daripada ginseng Korea di tangannya. Nalan Wushuang berkata, memang mahal, tetapi sepadan dengan harganya, mobil ini dapat berakselerasi dari 0 sampai 100 km per jam dalam 2,8 detik, dan kecepatan tertingginya dapat mencapai 350 km per jam, jarak pengeremannya 30 meter. Dia begitu menggemari mobil sport sehingga dia tidak bisa berhenti berbicara. Qin Haodong berkata, ayo kita pergi mengunjungi kakekmu. Kemudian Nalan Wushuang menyadari bahwa Qin Haodong diundang ke sini untuk mentraktir Nalan Jie. Jadi dia mengambil beberapa foto Lamborghini Centenario dengan ponselnya, dan pergi dengan enggan, lalu dia memperkenalkan Qin Haodong ke dalam. Di aula besar, Nalan Jie mengenakan seragam latihannya yang nyaman, duduk di sofa kulit yang lebar. Seorang pria muda berusia 20-an membungkuk di hadapannya. Di belakang pemuda itu, berdiri seorang asing bertubuh tinggi dan berjanggut, dan dia tampak sangat bangga. Dia dikelilingi oleh 7 atau 8 orang yang mungkin adalah asistennya, semuanya dengan peralatan dan perkakas medis di tangan mereka. Kakek, ini Dr. James, ahli paling terkenal di bidang dada dan paru-paru dari Asosiasi Medis Dunia di negara M. Saya mengundangnya ke sini untuk mendiagnosis Anda. Pemuda itu sedang berbicara dengan Nalan Jie dengan hormat. Dia adalah cucu dari Nalan Jie, Nalan Wufeng. Nalan Jie memiliki 4 putra. Putra tertua, Nalan Hongfei adalah seorang politikus di pemerintahan pusat Provinsi Jiangnan, putra kedua, Nalan Hongxiang dan yang ketiga, Nalan Hongjun telah menduduki jabatan mereka sendiri di ketentaraan, dan yang termuda, Nalan Hongyi, menjalankan bisnis yang bernilai triliunan. Nalan Wufeng adalah putra Nalan Hongxiang, dan juga cucu tertua dalam keluarga. Namun, ia tidak memiliki pengetahuan atau keterampilan. Ia tidak melakukan apapun kecuali minum, makan, dan bermain setiap hari. Jadi, Nalan Jie tidak menyukainya. Namun, meskipun dia orang yang suka berdiskusi, dia tahu posisi kakeknya dalam keluarga, dan dia tahu dia harus mencoba segala cara untuk menyanjungnya. Itulah sebabnya dia menghabiskan banyak uang untuk mengundang Dr. James dari M Country untuk menyembuhkan penyakit kakeknya. Lupakan saja, penyakitku sudah di luar kemampuannya, aku sudah memanggil Dr. Qin ke sini, biarkan saja Dr. James kembali. Katanya, Nalan Jie. Dengan sumber daya keuangan keluarga Nalan, mereka telah mengundang banyak dokter terkenal selama bertahun-tahun, tetapi mereka semua sudah kehabisan akal ketika menghadapi penyakit Nalan Jie. Dia sudah kehilangan kesabaran terhadap mereka yang disebut ahli. Nalan Wufeng merasa gugup saat mendengar ucapannya. Ia pun menjelaskan dengan tergesa-gesa. Kakek, Dr. James bukanlah orang biasa, ia adalah anggota inti Asosiasi Medis Dunia. Aku menggunakan banyak koneksi untuk mengundangnya ke sini, ia jauh lebih baik daripada dokter-dokter biasa itu, biarkan saja ia merawatmu. Dia telah menghabiskan banyak tenaga dan uang untuk mengundang James ke Huaxia. Dia menjanjikan 1 juta USD untuk konsultasi. Dia tidak akan membiarkan usahanya sia-sia, jadi dia melirik Wang Dawei, seorang dokter kesehatan yang berdiri di belakang Nalan Jie. Wang Dawei membaca tatapan itu dan membungkuk untuk berbisik kepada Nalan Jie, Dr. James memang terkenal, saya telah membaca banyak makalahnya di jurnal, dan dia menghususkan diri dalam mengobati penyakit paru-paru, biarkan saja dia mencoba, atau kamu akan mengecewakan Wufeng. Nalan Jie berpikir sejenak dan berkata, baiklah, aku akan membiarkannya mencoba karena dia sudah ada di sini. Tapi biarkan dia melakukannya lebih cepat, jangan membuatku menunda diagnosis Dr. Qin. Melihat lelaki tua itu setuju, wajah Nalan Wufeng menjadi cerah. Dia berbalik dan berkata, Dr. James, silakan. James mengangguk dengan bangga, lalu melambaikan tangannya. Para asistennya menyiapkan semua peralatan dan akan memeriksa Nalan Jie. Orang-orang asing itu mulai sibuk. Nalan Wufeng pergi ke Wang Dawei dan berbisik, Saudara Wang, siapakah Dr. Qin yang dibicarakan kakek? Nalan Wufeng merasa penasaran saat kedua kalinya Nalan Jie menyebut Dr. Qin, sebab ia belum pernah melihat kakeknya begitu mempercayai dan menghormati seorang dokter.
Saya juga belum bertemu dengannya, Nona Wushuang pergi menjemputnya. Saya dengar dia adalah seorang praktisi pengobatan Tiongkok. Kemarin dia membiarkan guru mandi dengan ramuan herbal selama 12 jam. Pengobatan tradisional Tiongkok, apakah benar-benar manjur? Nalan Wufeng tampak meremehkan. Dia telah dikirim ke luar negeri untuk belajar di barat sejak berusia 10 tahun, dan baru kembali ke Huaxia beberapa tahun yang lalu. Wajar saja jika dia tidak memiliki kesan yang baik tentang pengobatan Tiongkok. Ketika Qin Haodong dan Nalan memasuki rumah, mereka melihat James dan asistennya sedang sibuk bekerja di sekitar Nalan Jie. Nalan Wushuang terdiam sejenak karena dia tidak ingat rencana apapun yang melibatkan dokter lain yang datang untuk merawat kakeknya. Apa yang dilakukan orang asing itu di sini, apa yang sedang terjadi? Dia hendak bertanya tetapi dihentikan oleh Qin Haodong. Qin Haodong membawa Nalan Wushuang ke sudut, karena dia ingin melihat bagaimana pengobatan barat mengobati infak meridian. Semua perhatian di rumah itu tertuju pada Nalan Jie, dan tak seorang pun menyadari keduanya telah masuk. Memang, tim James sangat efektif, dan setumpuk besar data medis segera dikirimkan kepadanya. Dia memeriksa hasil teks halaman demi halaman. Nalan Wufen menghampiri dan bertanya, "Tuan James, bagaimana kabar kakekku?" Ini benar-benar buruk, sebagian besar sel paru-parunya mengalami nekrosis. Orang asing berjanggut itu membuka mulutnya dan berbicara dalam bahasa Mandarin dengan lancar. Kedengarannya kasar tetapi sebagian besar dapat dipahami. Qin Haodong sedikit mengernyit. Jadi, praktisi pengobatan barat menganggap bagian infak meridian sebagai bagian nekrosis. Apa yang harus kami lakukan, apakah bisa disembuhkan? Nalan Wufeng bertanya. Asosiasi Medis Dunia memiliki teknologi medis tercanggih di dunia, dan saya adalah spesialis paru-paru dan dada terbaik di asosiasi medis tersebut. Meskipun penyakit ini sedikit lebih rumit, penyakit ini masih dapat disembuhkan. Kata James dengan wajah bangga. Itu akan sangat bagus, terima kasih, Dr. James. Wajah Nalan Wufeng dipenuhi dengan kegembiraan. Jika dokter yang ditemukannya menyembuhkan Nalan Jie, posisinya dalam keluarga akan segera meningkat, jauh lebih baik daripada posisi canggung yang dialaminya sekarang. Dr. James, apa rencana terapinya? Operasi adalah cara terbaik untuk mengobatinya, bagian nekrotik harus diangkat untuk mencegah lesi menyebar lebih jauh. James menjelaskan kepada Nalan Wufeng. Hubungi saja rumah sakit terbaik di Huaxia, saya akan melakukan operasi, dan peluang keberhasilannya lebih dari 95%. Nalan Wushuang tidak tahan lagi, dia melangkah maju dan bertanya, paru-paru tidak seperti usus buntu, bagaimana bisa diangkat dengan mudah, itu akan menyebabkan kerusakan besar pada kakekku. Melihat Nalan Wushuang muncul, Nalan Wufeng tersenyum dan bertanya, Wushuang, kapan kamu tiba? Meskipun dia adalah cucu tertua dalam keluarga, kedudukannya lebih rendah dari Nalan Wushuang karena sang kakek lebih menyayanginya. Nalan Wushuang melotot padanya dan bertanya, dokter macam apa yang ada di sini, dan dia mengangkat paru-paru kakek. Sebelum Nalan Wufeng sempat berbicara, James berkata, Nona cantik, Anda sama sekali tidak tahu tentang pengetahuan medis, setiap orang memiliki 5 lobus paru-paru, dan tidak akan ada salahnya jika 2 atau 3 di antaranya diangkat, beristirahatlah dan jaga kesehatan Anda. Selain itu, kondisinya sangat serius sehingga dia hanya punya waktu 3 hingga 6 bulan lagi untuk hidup jika kami tidak melakukan operasi tepat waktu. Nalan Wufeng menambahkan, benar sekali, Wushuang, Dr. James adalah yang terbaik di dunia, begitu pula rencananya. Sial, kata Nalan Jie yang kesal. Ia duduk di tempat tidur dan bertanya, tidak ada luka serius, bisakah aku tetap berlatih wushu dengan separuh paru-paruku? Saya khawatir Anda tidak bisa melakukannya, Anda harus beristirahat setelah operasi, tidak boleh melakukan olahraga berat, kata James. Dan berapa banyak waktu lagi yang saya miliki jika saya memilih rencana terapi Anda? Kata Qin Haodong yang berjalan keluar dari sudut. Bab 19 Kamu seorang dukun. Meskipun James tidak tahu siapa pemuda itu, ia menjawab, jika saya yang melakukan operasi, saya dapat memperpanjang umurnya setidaknya 2 hingga 3 tahun. Qin Haodong menatapnya dan mencibir, benar-benar lelucon. Anda meninggalkan begitu banyak kerugian bagi pasien, mengangkat setengah lobus paru-paru dan hanya menyelamatkan hidupnya selama 2 hingga 3 tahun lagi. Beraninya Anda mengklaim sebagai dokter toraks dan paru terbaik di dunia. Siapa yang memberimu keberanian? Aku akan bilang kau benar-benar seorang penipu. James tiba-tiba menjadi marah dan wajahnya memerah. Ini adalah pertama kalinya selama bertahun-tahun ada yang berani memanggilnya dokter gadungan. Dia menghampiri Qin Haodong, siapa kamu? Apakah kamu tahu sesuatu tentang kedokteran? Dengan mempertimbangkan kondisi pasien saat ini, apa yang telah saya ajukan adalah rencana perawatan terbaik. Tidak ada orang lain yang dapat merawatnya sama sekali. Saya adalah dokter toraks dan paru terbaik di dunia, seorang ahli yang diakui dunia.
Nalan Wufeng juga bertanya dengan dingin, siapa kamu, bagaimana kamu bisa masuk, apakah ini tempat di mana kamu bisa bicara, di mana para penjaga, bawa dia keluar dari sini. Diam. Nalan Jie berkata dengan marah, ini Dr. Qin, aku yang mengundangnya. Dr. Qin. Nalan Wufeng menatap Qin Haodong sejenak. Ekspresinya menjadi semakin meremehkan. Bukankah semua dokter pengobatan tradisional Tiongkok seharusnya memiliki alis putih dan janggut panjang putih berkilau, bagaimana mungkin ada dokter semuda itu? Kakek, apakah kamu tertipu, bagaimana dia bisa menjadi dokter? Diam atau keluar, jangan bicara omong kosong di sini. Nalan Jie memarahi Nalan Wufeng dengan marah. Kemarin, menurut saran Qin Haodong, dia telah mandi dengan obat selama 12 jam, dan dia merasa jauh lebih baik dari sebelumnya. Dia bahkan tidur nyenyak tadi malam. Dia tentu saja lebih percaya pada Qin Haodong ketimbang pria berjanggut yang mengusulkan pengangkatan separuh lobus paru-parunya. Melihat lelaki tua itu sangat marah, Nalan Wufeng menunduk dan tidak berani berbicara lagi. Namun James tidak takut pada Nalan Jie. Ia berkata kepada Qin Haodong, tidak mungkin, kamu tidak bisa menjadi dokter, kurasa kamu belum lulus karena kamu masih sangat muda, bagaimana kamu bisa menjadi dokter? Qin Haodong berkata, saya adalah seorang dokter pengobatan tradisional Tiongkok. Dalam ilmu pengobatan tradisional Tiongkok, kami lebih menekankan pada keterampilan medis daripada usia dan senioritas. Ilmu kedokteran tradisional Tiongkok, dokter ilmu kedokteran Tiongkok. Mendengar ini, James tertawa terbahak-bahak. Bahkan semprotan batuknya menutupi janggutnya. Dia tertawa dan menoleh ke asistennya, kalian dengar itu, ini benar-benar lelucon paling lucu di dunia, jangan pernah berharap seorang dokter pengobatan Tiongkok bisa datang untuk mengobati penyakit. Qin Haodong mengerutkan kening dan berkata dengan suara dingin, kenapa, apakah ini lucu? Lucu, tentu saja lucu, kata James, pergilah ke Asosiasi Medis Dunia dan tanyakan tentang ilmu pengobatan tradisional Tiongkok, semua orang tahu itu menipu, itu benar-benar ilmu sihir yang tahayul, tidak seorang pun percaya bahwa ilmu pengobatan tradisional Tiongkok dapat menyembuhkan penyakit. Jika Anda tidak percaya pada ilmu pengobatan tradisional Tiongkok, Anda bodoh. Qin Haodong berbalik dan menunjuk Nalan Jie dan berkata, jika saya menggunakan pengobatan tradisional Tiongkok untuk mengobati penyakit Nalan Jie, kita tidak hanya tidak perlu memotong paru-paru, tetapi juga dapat membuatnya pulih sepenuhnya, terlebih lagi, setidaknya saya dapat memperpanjang umurnya 10 tahun. Saya baru saja mendengar salah satu lelucon paling lucu di dunia, dan sekarang muncullah bualan terbesar, apakah itu disebut Cui Niu dalam bahasa Mandarin Anda? Saya pernah mendengar bahwa orang-orang Tiongkok suka membual, tetapi hari ini saya akhirnya melihatnya. Saat James menggelengkan kepalanya dan berbicara Cui Niu dalam bahasa Mandarinnya yang kaku, yang terdengar sangat kasar, asistennya tertawa lagi. Qin Haodong menahan Nalan Wushuang yang hampir kehilangan kesabarannya, lalu berkata kepada James dengan dingin, karena kamu tidak percaya pada ilmu pengobatan tradisional Tiongkok, mari kita bertaruh. Baiklah, bertaruh, bagaimana kalau bertaruh? James terkenal karena kesombongannya di Asosiasi Medis Dunia, dan saat ini dia tidak menganggap serius Qin Haodong. Taruhan saja pada penyakit Tuan Nalan, saya bisa bilang saya bisa menyembuhkannya dalam waktu setengah jam. Tidak mungkin, itu sama sekali tidak mungkin, penyakitnya tidak mungkin disembuhkan bahkan dalam waktu setengah tahun. Apalagi setengah jam, pengobatan tradisional Tiongkok tidak dapat menyembuhkan penyakit sama sekali, mengapa kalian orang Tiongkok tidak bisa mengubah kebiasaan membanggakan diri kalian? James menggelengkan kepalanya dan ketidakpercayaan tampak di wajahnya. Qin Haodong berkata dengan dingin, jawab saja aku, berani bertaruh atau tidak? Tentu saja, kenapa tidak? Silakan, apa yang ingin kamu pertaruhkan? Ginseng Korea ini bernilai 10 juta yuan, jika kamu menang, kamu boleh mengambilnya, jika tidak, kamu harus berlutut dan menjadikan aku gurumu di depan umum. Sementara itu, kamu harus meminta maaf kepada ilmu pengobatan tradisional Tiongkok di media yang terkenal di dunia. James melirik ginseng di dalam kotak brokat merah besar. Meskipun ia adalah seorang dokter yang terlatih dalam ilmu kedokteran barat, ia juga menyadari bahwa ginseng itu benar-benar bermutu tinggi dan sangat berharga. Apakah kamu yakin ingin bertaruh denganku dalam hal ini? James berkata dengan tidak percaya. Menurut pendapatnya, dia pasti akan memenangkan taruhan. Dia tidak mengerti mengapa orang-orang Tiongkok bertaruh dengan taruhan yang begitu tinggi. Tentu saja, hari ini aku akan menunjukkan kepadamu orang-orang bodoh apa yang disebut ilmu pengobatan tradisional Tiongkok. Baiklah, saya setuju dengan semua persyaratan yang kamu katakan, tapi jangan mengingkari janjimu jika kamu kalah. Meskipun persyaratan Qin Haodong membuatnya kehilangan muka dan agak kasar, James langsung menerima taruhan itu, karena dia tidak pernah menyangka akan kalah. Dia baru saja melihat hasil pemeriksaan medis Nalan Jie. Dia percaya bahwa bahkan Tuhan pun tidak dapat menyembuhkannya sepenuhnya.
Kemudian Qin Haodong tidak berbicara lagi dengan orang asing itu, tetapi menoleh ke Nalan Wushuang, sekarang aku akan mengobati Tuan Nalan. Gunakan ponselmu untuk membuat video, kalau orang asing ini menolak. Nalan Wushuang mengangguk, lalu mengeluarkan ponselnya untuk merekam video. Qin Haodong mempersilakan Nalan Jie berdiri dan duduk di bangku. Mula-mula ia memeriksa denyut nadi Nalan Jie guna memastikan ki dingin dalam tubuhnya telah dibersihkan lewat mandi obat, lalu mengeluarkan pil pembersih sumsum untuk dimakan lelaki tua itu. Bagaimanapun, meridian Nalan Jie telah lama tersumbat. Karena atribut kultivasi bela dirinya dingin, meridiannya telah lama terkikis oleh ki dingin. Itu cukup rapuh. Jika Qin Haodong membuka paksa meridian, sangat mudah menyebabkan meridian pecah. Pil pembersih sumsum ini dapat meningkatkan keuletan dan kekuatan meridiannya. Setelah melakukan semua ini, Qin Haodong mengeluarkan kantong jarum dan dengan cepat menusukkan 40 atau 50 jarum perak ke dada Nalan Jie. Dengan khasiat pil pembersih sumsum tulang, ia mulai mengeruk meridian paru-paru yang tersumbat. Nalan Jie telah terluka cukup lama. Dengan penyumbatan serius di meridiannya, Qin Haodong tidak berani mengobatinya dengan intensitas tinggi, sehingga perawatannya memakan waktu dan tenaga. Sekitar 20 menit kemudian, butiran keringat halus mulai mengalir dari dahinya. Tiba-tiba, Qin Haodong mengangkat tangannya dan menepuk punggung Nalan Jie. Nalan Jie membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah hitam. Darah hitam itu berbau tidak sedap sesaat setelah jatuh ke tanah, dan bila diperhatikan dengan teliti, terdapat gumpalan-gumpalan hitam pada darah itu. Nalan Wufeng telah menonton dengan gugup di sampingnya. Melihat Qin Haodong menepuk Nalan Jie dan membuatnya memuntahkan darah, dia langsung berteriak, "Ada apa? Bagaimana kamu mengobatinya? Mengapa kakekku memuntahkan darah?" Jika kamu tidak mengerti, jangan bicara omong kosong, jika dia tidak memuntahkan darah yang keluar, bisakah dia pulih? Qin Haodong mengangkat tangannya dan mengambil kembali semua jarum perak di dada Nalan Jie. Kemudian dia menoleh ke James dan berkata, "Aku sudah menyelesaikan perawatanku, sudah waktunya bagimu untuk mempertahankan taruhanmu." "Apa? Tidak mungkin, saya menduga bahwa perawatan yang Anda berikan hanya memperburuk kondisi pasien. Ini benar-benar kacau, saya belum pernah melihat perawatan seperti ini. Jika Anda berada di negara M, Anda bersalah karena menyakiti orang dengan menusuk mereka seperti ini, Anda harus ditangkap dan dijebloskan ke penjara." James tampak bersemangat dan jenggotnya bergetar saat berbicara. Dia hidup di usia 40-an, dan tidak pernah melihat dokter merawat pasiennya dengan menyentuh pergelangan tangan, menusuk jarum, dan akhirnya membuat pasien memuntahkan darah. Menurutnya, ini sama sekali bukan penyembuhan, tetapi ketololan. Orang tua itu sudah sembuh, apalagi yang masih Anda ragukan. Selama percakapan, Nalan Jie tiba-tiba berdiri, dengan wajah cerah dan bersemangat. Qin Haodong tidak hanya mengeruk meridian paru-parunya, tetapi juga membersihkan tubuhnya dengan pil pembersih sumsum tulang. Pada saat ini, fungsi fisiologis lelaki tua itu setidaknya menjadi 20 tahun lebih muda. Dia tidak pernah merasa sebagus ini. Nalan Jie menoleh ke Qin Haodong dan berkata, "Terima kasih, dokter ajaib kecil, terima kasih banyak." Nalan Wushuang dan Nalan Wufeng tercengang, ternganga namun tak bisa berkata apa-apa. Hanya dalam waktu 20 menit, kakek seperti orang lain, sungguh luar biasa. James berteriak. "Tidak, tidak, kalian adalah sekelompok orang, kalian hanya berakting. Kalian orang Tionghoa tidak hanya suka menyombongkan diri, tetapi juga suka berakting, aku tahu, ini adalah akting dua orang, kalian semua sudah dipersiapkan sebelumnya, aku tidak akan tertipu." Qin Haodong menatapnya dan tersenyum. Dia menduga orang asing itu tidak akan mempercayai perlakuannya. Dia berkata, "Kamu bisa menggunakan peralatan itu untuk mengujinya, apakah peralatan yang kamu bawa akan menipumu? Baiklah, aku akan membongkar kebohonganmu dan menunjukkan kepada seluruh dunia bagaimana ilmu pengobatan tradisional Tiongkok menipu orang." James mulai mengarahkan asistennya dan memberikan Nalan Jie pemeriksaan fisik kedua. Nalan Jie juga ingin tahu bagaimana ia pulih, jadi ia bekerja sama dengan pemeriksaan. Tak lama kemudian laporan pemeriksaan medis dikirim ke James. "Ya Tuhan, apa yang terjadi?" James melihat hasil pemeriksaan dan tangannya mulai gemetar. Dua lobus paru-paru Nalan Jie, yang mengalami nekrosis sel, kini telah pulih, tidak menunjukkan tanda-tanda penyakit sama sekali. Terlebih lagi, data uji tubuh jauh lebih baik daripada hasil sebelumnya. Bahkan seorang pemuda normal tidak memiliki kualitas fisik seperti ini. Kalau saja dia tidak membawa perlengkapan dari negara M, kalau saja dia tidak menguji Nalan Jie sendiri, kalau saja dia tidak menyimpan hasilnya setengah jam yang lalu di tangannya, dia tidak akan pernah percaya hal ini. Qin Haodong tertawa dan berkata, "Tuan James, jangan bilang kalau mesin Anda juga memainkan peran dua orang." "Ya Tuhan, ini keajaiban, ini seperti sihir." James memegang hasil tes di tangannya, tetapi masih tidak percaya itu benar. "Jika itu sihir, itu juga sihir ilmu pengobatan tradisional Tiongkok, dan itu tidak ada hubungannya dengan Tuhanmu."
Qin Haodong berkata dengan ekspresi dingin, jangan bicara omong kosong, pertahankan taruhanmu. Begitu dia berbicara, mata semua orang tertuju pada wajah James yang berjanggut. Jika dia mengikuti taruhan sebelumnya, dia akan berlutut di hadapan Tang Long dan bersujud kepada gurunya, dan meminta maaf kepada ilmu pengobatan tradisional Tiongkok di media yang terkenal di dunia. Namun James adalah seorang ahli medis terkenal dari Asosiasi Medis Dunia. Dia baru saja memamerkan keunggulannya. Bisakah dia menundukkan kepalanya yang sombong kepada pemuda ini sekarang? Jangan terlalu berlebihan, Qin Haodong. Nalan Wufeng berteriak. Tuan James adalah teman asing dari negara M. Dia hanya mempermainkanmu. Bab 20 tusuk aku dengan jarum. Qin Haodong tersenyum dingin. Menurutmu, apakah kita ini bekas dinasti, orang asing lebih unggul daripada orang Tionghoa? Di mataku, yang ada hanyalah taruhan, bukan lelucon, baik orang Tionghoa maupun orang negara M. Jika mereka kalah, mereka harus tetap bertaruh. Nalan Wufeng menangis. Tidak mungkin, Tuan James adalah seorang ahli dari Asosiasi Medis Dunia, bagaimana dia bisa berlutut di hadapanmu dan secara resmi mengakuimu sebagai gurunya? Ahli, apakah menurutmu dia bisa menjadi ahli di hadapanku? Menurutku, keterampilan medisnya tidak ada nilainya. Nalan Wufeng masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi James tiba-tiba berlutut di depan Qin Haodong dan berkata dengan gembira, Guru, Anda benar, di hadapan keajaiban ilmu pengobatan tradisional Tiongkok, keterampilan medis saya tidak ada apa-apanya, saya ingin bertanya kepada Anda sebagai guru saya ingin belajar keajaiban ilmu pengobatan tradisional Tiongkok dari Anda. Kemudian dia menempelkan kedua telapak tangannya dan mulai bersujud. Ayo, apa yang terjadi? Qin Haodong juga agak bingung dengan perubahan mendadak James. Bukankah orang asing berjanggut ini seharusnya menolak taruhannya demi menyelamatkan mukanya? Bukankah seharusnya dia merasa dirugikan meskipun dia tetap bertaruh? Mengapa dia tampak seperti baru saja mengambil harta karun sekarang? Lagi pula, apa yang sedang dia lakukan, dia tidak seperti sedang bersujud kepada seorang guru, tetapi seperti sedang bersujud kepada Sang Buddha dengan kedua telapak tangannya disatukan dengan penuh ketaatan. Mereka tidak tahu di mana James belajar cara bersujud. Dia membungkuk kepada Qin Haodong dan bersujud 3 kali. Meskipun dia sombong dalam kehidupan sehari-harinya, dia memiliki kemampuan yang nyata, dan dia benar-benar terobsesi dengan keterampilan medis. Hari ini, ketika dia melihat keterampilan medis ajaib Qin Haodong, dia benar-benar yakin, jadi dia segera berlutut dan bersujud untuk mengakui Qin Haodong sebagai gurunya dengan sukarela. Tuan, terimalah aku ingin belajar ilmu pengobatan tradisional Tiongkok yang ajaib, aku ingin belajar keterampilan medis darimu. James berkata dengan tatapan serius. Qin Haodong merasa malu, alur ceritanya seharusnya tidak seperti ini. Alasan mengapa dia bertaruh untuk membiarkan James berlutut dan bersujud untuk mengakuinya sebagai guru adalah untuk menyelamatkan muka ilmu kedokteran tradisional Tiongkok yang sedang merosot, tetapi dia tidak pernah berpikir untuk mengajarkan keterampilan medis kepada orang asing ini. Sekarang ketika James memintanya untuk menjadi gurunya, Qin Haodong masih tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Melihat Qin Haodong tidak menjawab, James berkata dengan penuh semangat, Guru, saya benar-benar ingin belajar keterampilan medis dari Anda. Anda dapat yakin bahwa saya dapat menanggung kesulitan. Ayo, tusuk saya dengan jarum. Saya yakin saya dapat menanggungnya. Apa yang terjadi? Qin Haodong merasa 10.000 alpaka Amerika Selatan mengalir di hatinya dan digeledah. Kata-kata orang asing ini sangat aneh sehingga dia mengatakannya dengan cara yang menyiratkan pembakaran lilin dan peralatan lainnya. Apakah aku orang seperti itu? Yang lain juga tercengang di tempat. Terutama Nalan Wufeng, yang ingin membantu James menemukan cara untuk menolak taruhan, tercengang hingga matanya tertunduk. Dia tidak menyangka bahwa orang asing itu akan berlutut dan mengakui Qin Haodong sebagai gurunya. Berdirilah. Qin Haodong berpikir sejenak dan berkata, aku akan menerimamu sebagai mahasiswa terdaftar terlebih dahulu, tetapi jika kamu ingin belajar pengobatan Tiongkok, kamu harus belajar bahasa Mandarin dengan baik terlebih dahulu. Ketika kamu sudah menguasai bahasa Mandarin dengan baik, barulah datang kepadaku untuk belajar keterampilan medis. Alasan mengapa Qin Haodong baru saja mengusulkan untuk menjadikan James sebagai muridnya adalah untuk meminjam ketenarannya guna meningkatkan status ilmu kedokteran tradisional Tiongkok. Ia tahu bahwa ilmu kedokteran tradisional Tiongkok sedang merosot, dan ia ingin meningkatkan ketenaran dan statusnya. Sekarang otoritas Asosiasi Medis Dunia mengakui seorang dokter Tiongkok sebagai gurunya, yang pasti akan menimbulkan sensasi besar di komunitas medis. Guru, istri saya orang Tionghoa, kami berbicara dalam bahasa Tionghoa dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bahasa Tionghoa saya sangat bagus, saya bisa belajar sekarang. James berdiri dari tanah, tetapi masih tampak bersemangat. Baiklah. Qin Haodong menyadari bahwa tidak heran orang asing berjanggut itu berbicara bahasa Mandarin dengan baik. Dia telah menikahi seorang wanita Tionghoa. Tahukah Anda apa itu yin yang, apa saja 5 elemen? Domba jenis apa yin yang, apakah itu spesies khusus dari Tiongkok? Tanya James dengan wajah datar.
Jelas, dia hanya bisa menggunakan bahasa Mandarin sehari-hari dan tidak tahu apapun tentang budaya Tiongkok. Kembalilah dan pelajari bahasa Mandarin dari istrimu. Ketika kamu memahami Yin Yang dan 5 elemen, kamu dapat mempelajari ilmu pengobatan tradisional Tiongkok. Jangan lupa janjimu, kata Qin Haodong dengan serius. Kembalilah dan segera minta maaf kepada ilmu pengobatan tradisional Tiongkok di media kelas dunia. Guru, saat aku belajar bahasa Mandarin dengan baik dan mengetahui apa itu Yin Yang, aku akan datang kepadamu untuk mempelajari ilmu pengobatan tradisional Tiongkok. Kesombongan James yang semula telah sirna. Saat ini, dia berkata dengan hormat, Guru, kamu dapat yakin bahwa aku akan memenuhi janjiku segera setelah aku kembali ke negara M. Kita harus membuat lebih banyak orang menyadari apa itu ilmu pengobatan tradisional Tiongkok dan membuat mereka mengetahui keajaibannya. Kemudian, dia menoleh ke Nalan Wu Feng dan berkata, Tuan Nalan, cepat kirim aku kembali. Aku akan mencari orang-orang yang memfitnah ilmu pengobatan tradisional Tiongkok untuk mencari keadilan. Sialan mereka menyebut ilmu pengobatan ajaib seperti itu sebagai penipu. Nalan Wu Feng sempat tertekan. Ia tidak menyangka bahwa ahli terkenal di dunia yang telah membayar mahal itu tidak menyembuhkan penyakit kakeknya, tetapi malah menjadi murid Qin Haodong. Namun, apa yang telah terjadi tidak dapat diubah. Dia mengeluarkan kunci mobil berlogo Lamborghini dan berkata kepada Nalan Jie, Kakek, aku sudah mengantar Tuan James pulang, beberapa hari lagi adalah ulang tahun adik perempuanku yang berasal dari Wuxia. Aku membelikannya sebuah mobil sebagai hadiah, aku akan menaruhnya di tempatmu dulu. Nalan Wushuang kini menyadari bahwa Lamborghini itu adalah hadiah ulang tahun untuk sepupunya Nalan Wuxia, putri paman mereka Nalan Hongfei. Ia pasti ingin menjilat pamannya dengan memberikan hadiah yang sangat berharga itu. Kemudian Nalan Wu Feng meletakkan kunci mobil di meja teh di sebelahnya, lalu pergi bersama James dan asistennya. Setelah mereka pergi, Nalan Jie bahkan bertanya kepada para perawat kesehatan dan petugas keamanan, lalu dengan hormat berkata lagi, Dokter muda ajaib, Anda telah menyelamatkan hidup saya, dan mulai sekarang Anda adalah dermawan terbesar keluarga Nalan. Tidak apa-apa. Qin Haodong mengangguk sedikit dan berkata, meridian yang tersumbat di paru-parumu telah dikeruk, tetapi jangan berlatih keterampilan kultivasi lagi. Keterampilan kultivasi atribut keluargamu dingin, jika kamu berlatih lebih jauh, itu akan terus melukai bagian meridian ini. Wajah Nalan Jie berubah. Dia telah berlatih keterampilan kultivasi ini selama bertahun-tahun. Dia telah mencapai ranah kesuksesan kecil. Dia benar-benar tidak mau menyerah. Siapapun yang dulu terbiasa memiliki kekuatan di luar orang biasa, dia akan merasa sakit hati saat tiba-tiba kehilangannya. Qin Haodong menatap Nalan Wushuang dan berkata, memang ada yang salah dengan keterampilan kultivasi batin keluargamu. Kamu seharusnya tidak melatihnya lagi, atau kamu tidak akan pernah menjadi seorang ibu seumur hidupmu. Penampilan Nalan Wushuang berubah. Dia tergila-gila dengan seni bela diri sejak kecil, jadi dia mendesak kakeknya untuk mengajarinya cara berlatih keterampilan ini. Tetapi sebagai seorang wanita, dia juga tidak ingin kehilangan hak untuk menjadi seorang ibu. Nalan Jie berkata dengan penuh semangat, Dokter muda, aku tahu kamu adalah orang yang sangat cakap, bisakah kamu memikirkan cara untuk itu? Kami keluarga Nalan tidak akan pernah melupakan kebaikanmu yang luar biasa. Meskipun Nalan Wushuang tidak berbicara, dia juga menatap Qin Haodong dengan penuh semangat. Baiklah. Qin Haodong ragu sejenak. Ia merasa bahwa Nalan Jie dan cucunya adalah orang yang sangat baik. Ia berkata, baiklah, biarkan aku melihat kemampuan kultivasimu. Melihat Qin Haodong berjanji untuk membantu, Nalan Jie segera duduk bersila dan mulai berlatih keterampilan kultivasi keluarga Nalan dengan ekspresi gembira. Sekitar setengah jam kemudian, Nalan Jie telah menjalankan ki sejatinya selama 1 putaran. Qin Haodong pada dasarnya telah melihat di mana letak masalahnya. Tidak heran keterampilan kultivasi ini dapat menyebabkan begitu banyak kerusakan pada tubuh manusia, ia memiliki terlalu banyak titik lemah. Baiklah, berhenti. Katanya pada Nalan Jie, keterampilan kultivasi keluargamu cacat. Nalan Jie berkata, memang ada kekurangannya, nenek moyang kita sudah menyebutkannya, tapi sangat jarang yang memiliki seperangkat keterampilan kultivasi batin, kita tidak mempertimbangkannya terlalu jauh. Karena itu, ketika keturunan keluarga Nalan tidak suka berlatih bela diri, saya tidak memaksa mereka. Hanya 2 gadis Wushuang dan Wuxia yang suka bermain tombak dan tongkat sejak kecil, dan meminta saya untuk mengajari mereka. Jadi, saya memberikan keterampilan kultivasi ini kepada mereka. Qin Haodong berkata, baiklah, saya baru saja melihat total 18 kekurangan dalam keterampilan keluarga Anda, saya akan membantu Anda merevisinya, dan kemudian ketika Anda mempraktikkannya, tidak akan ada masalah. Apa, kau ingin mengubah keterampilan kultivasi keluarga Nalan kita? Siapa kau? Apakah kau seorang ahli bela diri? Nalan Wushuang berkata dengan ekspresi tidak yakin. Meskipun dia tahu bahwa keterampilan medis Qin Haodong luar biasa, itu bukanlah praktik medis untuk mengubah keterampilan kultivasi. Semua yang dapat menciptakan keterampilan kultivasi adalah para ahli di generasi mereka.
Meskipun keterampilan keluarga Nalan tidak begitu bagus dan ada beberapa kekurangan, tetapi tidak ada yang bisa mengubahnya. Selain itu, keterampilan kultivasi batin sangatlah penting. Sedikit kecerobohan akan mengakibatkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki, yang berkaitan dengan kehidupan praktisi. Qin Haodong tersenyum. Dia adalah salah satu dari 5 kaisar di dunia kultivasi. Pengetahuannya jauh melampaui imajinasi orang biasa. Merevisi keterampilan kultivasi tingkat rendah seperti itu semudah meminum air. Namun, hal semacam ini tergantung pada takdir. Jika keluarga Nalan mempercayainya, dia akan memberi mereka petunjuk. Jika mereka tidak mempercayainya, tidak apa-apa. Bagaimanapun, dia hanya menyembuhkan Nalan Jie dan membayar kembali ginseng darah berusia 100 tahun itu. Karena itu, dia tidak berbicara, tetapi menatap Nalan Jie dalam diam. Nalan Jie ragu-ragu sejenak, lalu cepat-cepat berkata, "Tolong bantu kami." Melihat lelaki tua itu memilih untuk percaya pada dirinya sendiri dengan begitu cepat, Qin Haodong mengangguk sedikit dalam hatinya. Nalan Jie memang pantas disebut sebagai kepala keluarga Nalan, dia berpengetahuan luas dan tegas. Nalan Wushuang berkata dengan cemas, "Kakek, bagaimana kita melakukannya, bagaimana jika dia mengacaukannya?" Nalan Jie tersenyum lebar. "Tidak ada yang perlu ditakutkan, aku diberi kehidupan ini oleh dokter ajaib kecil ini, dan aku tidak akan kehilangannya bahkan jika aku membuangnya lagi. Selain itu, aku percaya bahwa dokter ajaib kecil itu pasti bisa menciptakan keajaiban." Kemudian, dia menoleh ke arah Qin Haodong dan berkata, "Dokter ajaib kecil, tolong bantu orang tua ini melewati semua ini, seluruh keluarga Nalan akan mendapat hadiah besar untukmu." Qin Haodong tidak seserius mereka berdua. Dia berkata dengan ringan, "Kultivasi lagi, dan ubah rute kultivasi sesuai dengan apa yang aku katakan." Nalan Jie duduk bersila lagi dan mulai melatih keterampilan kultivasi keluarganya. Sesaat kemudian, Qin Haodong berkata, "Jalankan ki sejati Anda dari titik akupuntur Jinmen ke meridian kantung empedu dan buatlah jalan memutar di titik akupuntur Seven Cunyang Jiao." Cara menjalankan ki sejati ini sangat berbeda dengan keluarga Nalan. Namun, karena ia memilih untuk percaya pada Qin Haodong, Nalan Jie tidak ragu untuk mengubah rute ki sejati. Dengan cepat, dia menyadari bahwa Qin Haodong benar. Setelah mengubah rute, perasaan dingin dan suram yang lama tidak muncul dari dantiannya. Sebaliknya, dia merasa sangat nyaman. Perubahan ini membuat Nalan Jie lebih percaya pada Qin Haodong, dan dia mengubah rute 17 cacat lainnya sepenuhnya sesuai dengan instruksi Qin Haodong. Setelah menjalankan lingkaran besar energi vital, ia berlari 2 kali sesuai dengan garis baru lagi. Ia merasakan tidak hanya ki dingin dan suram menghilang, tetapi juga ki sejati menjadi semakin tebal dan murni. Tiba-tiba, ada bunyi klik di dalam dirinya. Ia telah berhasil menembusnya.